Bab 54, tak tersisa sehelai bulu pun. Tatapan wanita itu menusuk seperti belati, dingin dan penuh kemarahan, seolah ingin mencabik-cabik Wei hidup-hidup. Wajahnya yang semula cantik kini tampak suram dan penuh kedongkolan. Di sisi lain, Wei pun tak kalah garang. Ia mencengkeram erat separuh kitab rahasia di tangannya, raut wajahnya berubah-ubah, antara murka dan bingung. Keduanya saling menatap. Tatapan mereka tajam, seperti dua ekor binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menerkam. Sama-sama keras kepala. Sama-sama tak mau kalah. Aku akan mengingat wajahmu baik-baik. Suara wanita itu terdengar dingin bagai es di tengah musim dingin. Tak apa aku tak dapatkan kitab ini sepenuhnya, tapi kau juga jangan harap bisa memilikinya utuh. Wei terkejut. Namun sebelum sempat bereaksi, wanita itu membalikkan badan dan lari tanpa sepatah kata pun. Ya, lari begitu saja. Tanpa basa-basi, tanpa menoleh. Meninggalkan Wei berdiri termangu di tengah angin malam, menggenggam separuh kitab rahasia, terbingung dan tercengang. Apa-apaan ini? Gumamnya dalam hati. Kalau begitu, buat apa kau rebutkan tadi? Separuh kitab saja, apalagi dalam dunia bela diri, nyaris tidak ada gunanya. Belajar teknik dari kitab yang tak lengkap bisa lebih berbahaya daripada tidak belajar sama sekali jalan pintas menuju gila atau mati. Wanita itu benar-benar membuat semua orang tercengang. Bahkan para anggota Hei Huhui, perkumpulan makan hitam yang menyaksikan duel mereka, tak pernah menyangka bahwa wanita itu akan mundur begitu cepat. Bos, dia kabur. Xiao Mianhu makan bermuka senyum, Chu Pingzheng berseru dengan wajah jelek, penuh penyesalan. Mereka sengaja membiarkan pertarungan itu terjadi, berharap kedua pihak saling melemahkan, lalu tinggal menuai keuntungan. Tapi sekarang, bukan hanya keuntungan yang tak mereka dapatkan. Malah wanita itu kabur sambil membawa setengah dari kitab pusaka. Kau pikir aku buta? Zhao Yuanji menggertakkan gigi, wajahnya begitu kelam bagaikan awan mendung sebelum badai. Aura amarah membara dari tubuhnya, membuat semua orang di sekitarnya ikut terdiam. Kitab itu hilang separuh. Kalaupun Wei berhasil ditangkap, mereka hanya akan mendapatkan setengah sisanya. Apa gunanya? Seolah-olah semua kerja keras dan rencana mereka selama berbulan-bulan lenyap begitu saja. Bangsat! Semuanya cuma bikin sakit kepala! Amarah dalam dada Zhao Yuanji sudah hampir tak terbendung. Tapi sebagai pemimpin, ia tahu kapan harus menelan murka dan kapan harus meledakkannya. Tangkap mereka dulu! Suara Zhao Yuanji meledak seperti gelegar petir. Jangan kasih ampun! Habisi kalau perlu! Mendengar perintah itu, seluruh anggota Hei Huhui langsung bergerak. Zhao Yuanji sendiri maju untuk menghadapi Wei. Chu Pingzheng dan Lei Yuanxi makan penyakit berduet menyerang Li Hanlun. Sementara para anggota lainnya juga menerjang serempak, mengerahkan semua jurus tanpa ampun. Satu perintah, tidak ada belas kasihan. Namun tepat ketika mereka semua menerjang maju, Wei dan Li Hanlun saling pandang sekilas dan mengangguk serempak. Sekarang! Dengan cepat, mereka masing-masing mengeluarkan dua bola bulat hitam dari dalam jubah mereka. Kecil, gelap, tampak tak mencolok. Namun saat bola itu terlihat, wajah semua orang berubah pucat. Sialan! Bom ledakan! Zhao Yuanji berteriak keras. Namun terlambat. Boom! 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 4 ledakan dahsyat menghancurkan keheningan malam. Tanah bergetar, lubang besar muncul di mana-mana. Asap tebal membumbung, tanah beterbangan. Teriakan dan jeritan memenuhi udara. Beberapa anggota Hei Huhui yang terlalu dekat terlempar puluhan meter, tubuh mereka berdarah dan mengerang kesakitan. Sementara yang lain yang berhasil menghindar lebih cepat masih terguncang dan terbatuk di tengah kepulan debu.
Butuh beberapa menit sebelum semuanya mulai bangkit kembali. Namun saat mereka menyapu pandangan, sosok Wei dan Li Hanlun telah lenyap. Hilang. Entah kemana. Dan lebih parah lagi. Semua harta karun, pil, senjata, koin emas, permata, hingga perhiasan, bahkan remah-remah pun tidak tersisa. Tak ada sehelai bulu pun yang ditinggalkan. Hening. Semua wajah penuh amarah. Tapi tak ada yang berani bicara. Zhao Yuanji berdiri mematung di tempat. Wajahnya sedingin es yang membeku selama 1000 tahun. Aura di sekeliling tubuhnya bergetar seperti gunung berapi yang siap meledak. Siapa yang membocorkan informasi ini? Suara Zhao Yuanji akhirnya terdengar. Datar. Dingin. Tapi menyimpan racun yang menusuk ke tulang. Rencana kita dirancang sedemikian rupa, rahasia, bahkan sebagian besar anggota Hei Hui tidak tahu. Tapi 3 orang itu, 2 pria dan 1 wanita muncul begitu saja, tahu persis apa yang kita cari. Tatapannya menyapu seluruh bawahannya. Jangan bilang ini kebetulan. Kalau ada yang berkhianat, aku akan membuatnya menyesal dilahirkan. Semua orang langsung gemetar. Beberapa bahkan menunduk. Chu Pingzheng membuka suara, mencoba menjelaskan. Tak mungkin, bos. Kita semua bersama terus dalam beberapa hari ini. Kalaupun ada yang berniat membocorkan, waktunya pun tak cukup. Lagian, anggota luar lainnya tak tahu soal misi ini, apalagi lokasi makam. Kalau begitu, Zhao Yuanji menyipitkan mata. Kau jelaskan saja padaku dari mana ketiga orang itu tahu tempat ini? Chu Pingzheng terdiam. Tak ada jawaban. Tak ada alibi. Hanya tatapan kosong dan wajah yang semakin pucat. Kemunculan wanita misterius di akhir mungkin masih bisa dianggap tak terduga. Tapi 2 orang yang muncul lebih dulu Wei dan Li Hanlun jelas sudah bersiap sejak awal. Bukan hanya waktu serangan mereka yang nyaris sempurna. Bahkan cara kabur mereka pun seolah sudah dirancang sejak lama. Semua ini membuat kesimpulan itu tak bisa lagi dihindari. Informasi mereka bocor dari dalam. Chu Pingzheng, si makan bermuka senyum. Semakin lama semakin yakin. Wajahnya suram, mata tajam menyapu seluruh anggota yang hadir. Satu persatu, seolah mencari siapa yang layak dicurigai. Siapa yang telah mengkhianati kita? Suara itu berat dan dingin, penuh tekanan. Lai Yuan, si makan penyakit yang dikenal berwatak meledak, langsung tersulut. Matanya yang tajam menyala seperti bara api, menatap ke sekitar dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Satu gerakan salah dari siapapun bisa membuatnya mencabut senjata. Bukan aku! Aku selalu bersama bos dalam beberapa hari ini. Tak mungkin aku pelakunya. Suara-suara penuh panik mulai bermunculan. Wajah-wajah pucat, suara terbata-bata, dan keringat dingin bercucuran. Semua orang berebut membela diri, takut cap pengkhianat menempel pada nama mereka. Siapa yang ingin menjadi kambing hitam, apalagi di tengah kelompok seperti Hei Hui? Ketegangan seolah memenuhi udara malam. Tak ada yang percaya siapapun, namun tak ada bukti juga untuk menyalahkan seseorang. Zhao Yuanji hanya menghela napas perlahan. Meski batinnya penuh amarah, di momen genting ini, ia justru mulai tenang. Ia mengenal orang-orang yang ia bawa. Mereka bukan sembarangan dipilih, semua sudah disaring, yang lidahnya terlalu longgar sudah disingkirkan jauh-jauh sejak awal. Namun, jika bukan mereka, lalu siapa? Apa mungkin benar-benar kebetulan? Tidak mungkin. Satu hal yang pasti, 3 orang itu tahu terlalu banyak, terlalu tepat, terlalu rapi, terlalu efisien. Zhao Yuanji mengepalkan tinju, matanya berkilat penuh dendam. Tak peduli bagaimana, kita harus menemukan 3 orang itu. Kalau dugaanku tidak salah, mereka semua kemungkinan adalah murid luar dari cabang afiliasi sekta Overlord. Kalau bukan begitu, untuk apa mereka repot-repot menyembunyikan identitas?
Salah satunya si pria pertama memiliki kekuatan darah dengan atribut air, yang pasti bukan hal biasa. Yang satu lagi memiliki kemampuan pedang yang sangat terlatih, dan dia juga mengendalikan energi api yang unik, tampaknya semacam api merah kristal. Sedangkan perempuan itu, dia menggunakan teknik pedang yang mirip dengan Wei Jian jurus kelas atas tingkat Xuan, hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Dengan ciri-ciri ini, kita pasti bisa menemukan siapa mereka sebenarnya. Zhao Yuanji menggertakkan giginya hingga rahangnya mengeras. Matanya menyala penuh kebencian. Dan saat kita tahu siapa mereka, mereka akan membayar 100 kali lipat. Bab 55, Jurus Bayangan Iblis Elang. Pertengahan malam, di kaki gunung Sekta Overlord,